Dan sebelum kita mulai belajar, kita hadiah Fatihah dulu, berdoa, menundukkan muka, mengheningkan cipta, supaya tubuh dan jiwa kita hening, sehingga kita bisa menerima apa yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan ini. Hadiah Fatihah kita khususkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, semua aulia illah, dan semua guru-guru kita, kedua orang tua kita yang dengan beliau kita hadir di muka bumi ini, kepada keluarga kita dan seluruh saudara-saudara kita, khususnya kepada tubuh, jiwa, dan roh kita. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat, sehingga kita memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi ini, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang lebih bermakna, dimudahkan seluruh urusan, dan apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita kedua orang tua kita, cita-cita saudara kita, kita semua dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Oke. Kita mulai, tidak usah terlalu serius-serius amat ya, santai aja. Yang penting apa yang kita pelajari di pertemuan ini kita bisa menyerapnya, dan kemudian untuk nanti kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap ya? Oke, siap ya. Kemarin ada yang request minta dibahas tentang apa namanya? Apa kemarin, Mbak? Membersihin jiwa. Lebih tepatnya itu mengatur, memanage jiwa gitu ya. Kira-kira begitu. Cuman untuk berbicara masalah membersihkan jiwa ini soalnya bahasanya ketinggian ya, kayaknya bahasanya terlalu tinggi gitu. Memanage jiwa, memanage hati gitu. Nah, sebelum kita memahami atau melangkah kepada memanage jiwa atau membersihkan jiwa, katanya gitu ya, membersihkan kotoran-kotoran jiwa, baiknya kita mulai dulu dari mengenal dulu. Jadi memposisikan dulu, posisinya itu seperti apa gitu loh. Kita mengenal dulu, positioningnya dulu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia wa nafakhtu fihi mir ruhi, kan gitu ayatnya. Jadi di dalam ini yang namanya tubuh ini ya, kita gini aja. Di dalam tubuh ini anggaplah tubuh lah, badan kita. Ini tubuh. Tubuh ini sudah lengkap, sudah. Di dalamnya ada, ini tubuh kasar ini ya, tubuh fisik ini. Nah, saya gambar gini ya, biar nanti agak ada bedanya gitu. Ini tubuh yang paling luar. Tubuh atau jasad gitu ya. Nah, di dalam tubuh ini kan ada tubuh fisik ini ya, tubuh fisik. Nah, di dalamnya itu ada jiwa. Di dalamnya lagi itu ada jiwa. Jiwa ini tubuh yang lebih halus lah. Nah, tubuh yang lebih halus saya gambarkan di sini misalkan gini aja.
Tubuh yang lebih halus ini saya gambarkan gini. Gitu. Nah, di dalamnya lagi ini jiwa. Di dalamnya lagi itu ada roh. Roh ini saya gambarkan ini agak beda ya. Jadi ini lebih halus ini. Ini roh, anggaplah roh ini. Gitu. Jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh, gitu ya. Nah, ini ibarat tubuh ini adalah ibarat HP, HP yang sudah siap pakai gitu. Nah, HP yang sudah siap pakai. Nah, ini sama dengan yang tubuh paling luarnya ini namanya casing. Casing, berarti fisiknya HP itu ya. Fisik HP-nya yang paling luar itu namanya casing. Nah, di dalam casing ini itu ada jiwa, ada hardware, software. Jadi ini hardware-nya. Kalau kita belajar komputer itu kan gitu. Ada hardware-nya dan ini ada software-nya. Software-nya itu di sini nanti berisi aplikasi-aplikasi gitu. Berisi aplikasi-aplikasi. Nah, di sini ini adalah apa? Baterainya atau sumbernya, source-nya, sumber yang bikin dia jadi hidup. Jadi tubuh ini ketika dia sudah dicetak, sudah berbentuk menjadi fisik, kemudian ditiupkanlah roh. Gitu. Nah, roh ini kemudian nanti yang akan menggerakkan. Nah, karena ini sang manusia ini dihadirkan ke muka bumi itu adalah tujuannya apa kemarin? Tujuannya supaya Tuhan dikenal, oke. Ini apa namanya tugasnya? Tugasnya selama dia jadi manusia mewakili. Jadi dihadirkan ke muka bumi, ini dihadirkan di bumi, ke muka bumi, itu dia punya tugas mewakili Allah atau khalifahnya Allah. Khalifatullah fil ardi. Jadi dia punya tugas mewakili Allah. Ini kan menjadi wakilnya Allah. Karena dia punya tugas selama perjalanannya di bumi itu, dia punya tugas ini, maka dibekalilah oleh Allah dengan yang namanya jiwa. Supaya apa? Supaya ada yang tools yang dimainkan itu ada gitu loh. Jadi misalkan ini tubuh dan roh saja, berarti ada casing dan baterai, kan enggak bisa ada yang dimainkan. Ya hidup, tapi seperti HP yang kosong gitu. Seperti gini loh, HP ketika dicas, tapi dia posisi mati, posisi di off kan baterai masuk kan, tetapi kan enggak ada yang bisa dimainkan. Kan enggak bisa buat nelpon, enggak bisa buat WhatsApp, enggak bisa buat Instagram, enggak bisa buat TikTok kan gitu. Nah, tubuh kita juga begitu. Jadi tubuh kita ini casing dia dialiri baterai bisa hidup. Tetapi dia juga dibekali dengan software, dengan aplikasinya. Jadi supaya apa? Supaya bisa ada yang dimainkan gitu. Ada yang diperbuat gitu, ada yang diperbuat gitu. Nah, sebenarnya ini jiwa atau aplikasi ini adalah sesuatu yang merupakan hadiah gitu. Hadiah dari Allah. Dia merupakan hadiah dari Allah. Karena tidak semua makhluk hidup itu
dikasih yang seperti manusia ini, gitu. Jadi jiwa itu kan isinya apa kemarin jiwa itu? Jiwa itu isinya jiwa jiwa isinya dikasih apa sih jiwa isinya? Pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. Nah, gini ya. Pikiran, perasaan, memori, emosi, imajinasi kan gitu. Nah, ini tidak semua makhluknya Allah itu dikasih yang seperti ini gitu. Kayak kucing gitu. Kucing itu ya dikasih, roh dikasih, tapi enggak punya memori dia. Tadi sudah makan, ya enggak ingat dia, masih minta makan lagi gitu. Kemarin tukaran sama temannya, caruk sama temannya, habis itu ya sudah, karena enggak punya memori. Jadi karena enggak punya memori, maka enggak punya rasa benci dia. Gitu. Karena enggak ada memori gitu. Nah, cuman jiwa yang isinya pikiran, perasaan, emosi, memori, dan imajinasi ini kan maunya Allah, tujuannya Allah itu adalah untuk dia supaya apa? Supaya melaksanakan ini loh, tugasnya sebagai Khalifatullah fil ardi. Dengan ini, dengan tools-toolsnya ini, dengan aplikasi-aplikasi ini. Gitu. Diharapkan, harapannya kalau dia dibekali dengan jiwa ini, maka tugasnya sebagai khalifah fil ardi itu mulus terlaksanakan gitu. Tapi kenyataannya ternyata tidak begitu gitu. Ternyata kebanyakan orang yang jiwa ini seharusnya itu merupakan hadiah dari Allah, tetapi justru menjadi bencana bagi dirinya. Kenapa bisa dikatakan bencana bagi dirinya? Karena memori yang dia rekam selama hidup di dunia itu menyebabkan dia apa? Memori yang dia rekam dari lingkungannya ternyata justru menyebabkan dia tidak bertumbuh atau justru menyebabkan bencana bagi dia. Tidak menjadi bencana bagaimana ketika dia mengingat 10 tahun yang lalu misalkan. 10 tahun yang lalu memorinya apa? Ada perasaan terluka misalkan. Ada rasa benci. Gitu. Nah, ini justru ternyata yang tadinya jiwa ini seharusnya itu adalah bekal, sebagai bekal untuk menjadi khalifah fil ardi, ternyata justru menjadi bencana tatkala memori yang disimpan dia itu adalah memori yang negatif gitu. Kan kadang gitu. Dia ingat dulu 10 tahun yang lalu pernah misalkan tukaran sama temannya, pernah misalkan konflik dengan teman kerjanya, misalkan begitu. Akhirnya ini mengendap di sini. Jadi di sini, posisinya di sini, mengendap di sini. Kalau digambarkan anunya lagi ya gini ya. Ini roh, ini gini. Ini jiwanya ya. Ini mengendap, ada titikan-titikan gini. Ada titikan gini, mengendap gitu. Nah, karena apa namanya? Fase proses hidupnya itu lama, akhirnya ini endapan ini banyak gitu. Bukan hanya ini aja, ada rasa kecewa, ada rasa apa? Benci, tidak suka, kecewa, marah. Ini akhirnya mengendap di sini. Mulai kapan ini mengendap? Ini mulai kapan ada endapan-endapan seperti ini? Yaitu mulai ketika dia usia akil balik atau apa?
awal balik. Jadi awal balik, di awal balik, ini yang dulunya bayi kecil yang mungil, yang dia itu masih fitrah itu masih suci, dia enggak punya rasa benci sama sekali. Benci enggak ada, marah juga enggak ada, terus apa namanya, keinginan-keinginan juga tidak ada gitu. Jadi ketika dia masih usia 0 masih bayi sampai usia awal balik, ya hidupnya happy ending aja. Happy ending aja. Kalaupun ada bayi nangis, paling itu cuman minta makan, minta nyusu gitu aja. Habis itu sudah happy ending lagi, gitu. Karena apa? Karena bayi ndak punya keinginan, ndak punya kemauan, ndak punya kepentingan, namanya bayi gitu. Jadi cukup aja sudah, pokoknya makan sudah, minum sudah, ya sudah dia. Main sudah happy ending. Tapi ketika dia sudah awal balik, katakanlah usia berapa awal balik? 9 tahun. Orang yang head biasanya umur berapa? 13 lah ya. Ada 11, ada 13 misalkan gitu ya. Nah, ketika usia dia mulai balik, mulai head lah ya, mulai menstruasi, dia mulai melihat dunia ini, dia mulai melihat dunia, melak ke dunia gitu. Kalau bahasanya mulai melihat dunia gitu. Dia mulai punya keinginan, ada mulai bisa mencintai lawan jenis gitu. Nah, ketika mulai inilah, ini mulai ada kotoran-kotoran, sampai dia dewasa nanti, sampai dia dewasa baru dia menyadari. Jadi selama ini sampai dia nanti usia dewasa, misalkan usia 40 itu ya. Ini kan usia dewasa. Jadi selama 13 sampai 40 ini dia enggak ngerasa kalau punya kotoran-kotoran, enggak ngerasa. Karena apa? Karena enggak ada indikasi yang menyebabkan pas dia down, sakit, berat, fisiknya ini enggak. Karena fisiknya baik-baik aja. Nah, yang di dalam ini ternyata ada titik-titik seperti ini dia enggak ngerasa. Baru ketika usianya 40 dia punya banyak masalah misalkan. Punya banyak masalah, hidupnya kok gini-gini aja, hidupnya kok begini, hidupnya kok tidak sukses misalkan. Baru dia mikir, kenapa ya aku kok gini ya? Kenapa ya aku sudah bekerja, sudah berusaha, tapi kok gini gitu ya. Ini baru dia nyadari. Nah, ketika dia nyadari, dia baru mempertanyakan ini, bertanya dan mulai mencari solusi. Mencari solusi. Baru dia mencari solusi. Apa solusinya? Oh, ternyata ada tubuh batinku ini yang seharusnya dia itu aku kendalikan, tetapi justru dia yang mengendalikan aku. Gitu. Jadi ini aku sejati ini dikendalikan oleh jiwa ini. Gitu. Ini aku. Aku yang seharusnya mengendalikan jiwa ini, ternyata jiwa ini yang mengendalikan aku. Gitu, paham? Paham? Paham ya? Seharusnya saya itu bisa memanage, bisa mengelola jiwa ini. Seharusnya saya bisa mengelola jiwa ini, gitu loh. Tetapi kenyataannya kebanyakan orang justru jiwanya yang mengelola dia, gitu. Buktinya apa? Buktinya dia merasa ketika pikirannya sedang kacau, dia bilang, aku lagi depresi. Ketika perasaannya misalkan lagi galau, bilang, aku sedang galau. Ketika misalkan memorinya, emosinya lagi bad mood, aku sedang bad
bad mood, aku sedang sedih, gitu. Jadi dia mengira jiwa ini sebagai aku, padahal bukan, gitu loh. Aku sejatinya itu justru yang roh ini. Makanya di situ kemudian disuruh kembali, disuruh dikembalikan, ayo sekarang yang mengendalikan jangan jiwamu. Jiwamu jangan menjadi pengendali, tetapi yang mengendalikan adalah aku sejati. Itu yang dimaksud dengan kemarin itu kembali ke fitrah. Kemarin kan bahas puasa, tujuannya puasa kembali ke fitrah kan gitu, betul? Gitu. Jadi jangan jiwa yang mengendalikan, tetapi jiwa ini harus dikendalikan oleh roh atau aku sejati gitu. Paham ya? Nah, ini dari saking banyaknya ini, karena ini sudah bertahun-tahun, sebenarnya yang paling dominan ini kotoran-kotoran hati. Ini kan banyak jenisnya. Jadi banyak sekali, kalau di Ihya Ulumuddin itu banyak sekali. Apa aja ya? Cinta dunia, iri, dengki, gitu. Cinta dunia, iri, dengki, serakah, gitu. Serakah itu. Nah, yang paling pertama kita bahas nanti kita bahas satu persatu ya. Ini jenis-jenisnya ini loh. Yang pertama kali yang menyebabkan dia itu ada titik-titik ini adalah yang pertama adalah kepemilikan atau merasa memiliki gitu. Yang pertama itu adalah merasa memiliki gitu. Jadi kotoran jiwa ini, yang pertama ada kotoran jiwa itu yang paling dominan itu adalah karena perasaan memiliki gitu. Perasaan memiliki, merasa memiliki. Ketika dia merasa memiliki, ketika sesuatu itu berkaitan dengan apa yang dia rasa milik dia terganggu, maka dia menjadi sakit hati. Gitu loh. Jadi positioningnya kita yang ada di dunia ini, tidak ada yang memiliki apa-apa. Kita ini kan wakil Allah aja. Kita di muka bumi ini kan cuma wakil Allah aja. Kita tidak memiliki, kalaupun ada fasilitas-fasilitas apa yang dalam tanda kutip oleh manusia itu sebagai milik, itu sebenarnya adalah fasilitas aja. Fasilitas sebagai khalifah fil ardi. Dia posisinya, hakikat yang sesungguhnya itu adalah fasilitas saja. Gitu. Contoh, punya sepeda, punya HP, punya baju, punya rumah, punya laptop, punya apa lagi? Makanan. Punya apa lagi? Punya mobil misalkan gitu ya. Nah, kalau salah satu dari fasilitas yang kita pakai, yang itu sebenarnya punyanya Allah, kita pakai, itu kita rusak, dirusakkan orang gitu ya. Marah apa enggak kita? Marah kan? Contohnya kita punya tas misalkan, digunting sama temannya. Marah apa enggak kita? Marah. Karena apa? Karena ya itu tadi, merasa tas itu milik kita. Gitu loh. Padahal itu cuma fasilitas aja. Fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai khalifah fil ardi. Gitu. Contoh lagi, mobil misalkan, punya mobil. Terus sama orang ditabrak dari belakang. Yang punya mobil berarti keluar, langsung labrak sama yang di belakang ini.
Bener apa enggak? Iya gitu. Karena apa? Karena ada kemelekatan, ada perasaan memiliki, ada perasaan memiliki itu, gitu loh. Nah inilah yang menyebabkan di sini luka-luka gitu. Termasuk di dalamnya ketika kita merasa memiliki tubuh ini, kita merasa memiliki tubuh ini, kita merasa memiliki nama gitu. Contoh ketika sampean diberi nama, dikasih nama, namanya Elsa, namanya Dila, misalkan gitu. Pas Elsa sama Dila ini diolok-olok, dibilangi, "Elsa kamu jelek, Dila kamu jelek," misalkan begitu. Nah itu marah apa enggak? Ma marah, gitu loh. Karena apa? Karena merasa memiliki, memiliki nama, memiliki tubuh gitu. Padahal itu hanya casingnya saja, bukan diri yang sejatinya, gitu loh. Gitu. Ini yang kemudian menyebabkan di sini titik-titik ini. Jadi ini perlu kita ketahui dulu bagaimana proses terjadinya endapan-endapan, proses terjadinya apa ini kotoran-kotoran jiwa ini seperti itu proses terjadinya gitu. Itu nomor satu. Nomor lain lagi proses terjadinya endapan ini adalah informasi lagi. Ini tadi merasa memiliki itu ya. Nomor dua adalah informasi. Nah, ketika informasi yang datang kepada sini, ke sini, ke telinganya, ke matanya, dari matanya ke telinganya, dari telinganya, ini masuk ke dalam, kemudian diterima oleh jiwanya, diolah. Jika informasinya ini adalah informasi yang salah, ini noroakin gitu. Contoh, contoh ini ya. Contoh, kita dengar informasi di media sosial. Ada anak-anak bunuh diri kan kemarin di mana itu? Sulawesi mana itu? Kok Sulawesi? Nusa Tenggara Barat ya ini. Ada anak-anak usia 12 tahun dia bunuh diri karena tidak bisa beli alat tulis sekolah gitu. Nah, gitu kan ya. Itu dengar informasi kan kita ya. Dengar informasi seperti itu. Nah, kita ikut-ikutan sedih apa enggak? Ikut sedih gitu loh. Lagi ketika kita dapat informasi di Indonesia itu ya sekarang gini-gini gitu ya misalkan. Kan sekarang lagi rame-ramenya informasi tentang MBG misalkan. Nah, makanan makanan bergizi gratis yang digugat oleh rakyatnya, yang mana rakyatnya itu banyak rakyat Indonesia yang tidak setuju gitu. Karena dianggap apa? Karena dianggap itu sebuah program yang tidak ada nilainya dan syarat dengan politis, syarat dengan kerugian negara gitu. Nah, ketika kita dengar informasi itu sakit hati rasanya. Gimana ini pemimpin bangsa ini? Pasti gitu kan? Gitu loh. Ini terpengaruh jiwa ini, gitu loh. Adanya informasi-informasi ini akan mempengaruhi ini gitu loh. Maka kebanyakan informasi yang dari medsos itu juga tidak baik juga untuk kesehatan jiwa gitu karena dia akan diterima juga gitu loh. Gitu. Nah, yang pertama berarti solusinya gimana ini untuk yang seperti ini? Yang pertama untuk ini rasa memiliki ini berarti kita harus melepaskan rasa memiliki itu harus kita lepaskan gitu. Ya pelan-pelan, enggak bisa langsung, oh gini ya enggak bisa juga. Karena ini sudah mengendap puluhan tahun gitu loh. Karena ini sudah mengendap puluhan tahun maka ya penyembuhannya juga pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan kita tidak perasaan memiliki itu janganlah dilekatkan gitu, dikikis, dikikis gitu. Apakah tidak boleh punya uang? Apakah tidak boleh kaya? Loh, sangat dianjurkan kaya, uang itu sangat dianjurkan, tetapi tempatnya itu di tangan, bukan di hati, gitu, paham? Ya, gitu loh. Jadi gimana? Jadi orang orang kaya
banyak uangnya, tetapi hatinya tidak mikir, tidak merasa memiliki, itu sehat batinnya. Daripada orang yang tidak punya uang, tetapi hatinya mikir uang terus, gitu loh. Gitu. Jadi beda. Orang tidak ada uang di sini, di tangannya tidak ada uang, tapi hatinya itu apa yang dipikirin uang melulu, sakit hati dia. Gitu. Ketika tidak punya uang sakit hati gitu. Gitu. Paham ya? Paham? Nah, terus solusinya gimana? Solusinya ini tadi, satu solusi. Ini untuk yang pertama dulu ya. Solusi. Solusi untuk yang pertama, pelan-pelan lepas perasaan memiliki. Perasaan memiliki. Nah, solusi yang kedua ini kurangi informasi. Kurangi informasi sampah. Jadi informasi-informasi yang sifatnya sampah itu jangan didengarkan. Supaya apa? Supaya tidak nambahin keruh di sini gitu. Supaya tidak nambahin keruh yang ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ini sudah banyak ya, anunya ini banyak, sakit jiwanya, kotoran-kotoran jiwanya ini sudah banyak, tidak hanya ini aja, tapi banyak, maka solusinya adalah ayat mana ini? Sini. Surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 144. Di situ ada solusinya. Apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin. Terusnya ya, ila maghfiratin mir rabbikum. Wa arduhas sama wa jannatin. Wa jannatin. Arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Ini seterusnya begitu. Apa artinya? Dan segeralah kamu kepada ampunan Allah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjutnya, orang yang bertakwa. Jadi di sini disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ada 3 poin di sini. Ini ada 3 poin. Yang pertama, taruh mana ini dah? Yang pertama solusinya ketika sudah banyak kayak gini, yang pertama solusinya adalah memohon ampun atau bertaubat. Taubat. Wasari'u ila maghfiratin ini. Ampunan. Segeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti yang pertama itu apa? Bertaubat. Taubat itu mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah pakai bagaimana? Istighfar minimal lah. Istighfar 1 hari 100 gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku gitu. Dan tidak terasa kita tidak terasa loh. Mulai dari awal balik sampai apalagi yang sudah tua-tua kayak saya. Ini yang tidak terasa.
dosa itu sudah numpuk gitu di sini nih, sudah numpuk gitu. Semakin dia, terkikis ini, semakin dia terkikis, dia semakin merasa bahwa dosanya semakin besar. Tetapi semakin ini tertumpuk, titik-titik ini semakin nempel keras, berkarat, maka dia justru semakin apa? Hatinya itu semakin mengeras gitu, tertutup. Karena tertutup dia tidak merasa, justru tidak merasa gitu loh. Justru tidak merasa kalau punya banyak dosa, karena tidak tahu sudah tertutup gitu loh. Nanti kapan-kapan kita spesifik bisa bahas yang ini ya, yang jiwa ini, karena jiwa ini nanti ada levelnya gitu ya. Spesifik bahas yang ini ada waktunya tersendiri nih kalau bahas ini. Jadi yang pertama adalah mohon ampun kepada Allah, itu istighfar 100 kali lah ya. Nomor 2, apa tadi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Nomor terus kemudian apa? Sedekah lah atau apa ya namanya? Menginfakkan. Berinfak dalam kondisi sempit atau luas. Sempit atau luas. Gitu. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Berinfak ini jangan dibilang hanya uang aja. Jadi infak itu benih uang aja. Infak itu ya apa yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Bisa membantu bentuknya tenaga, bisa bentuknya apa? Pemikiran yang membantu orang gitu. Bisa bentuknya solusi gitu. Bisa bentuknya solusi, tidak harus uang gitu loh. Nah, ini. Ketika sempit dan luas. Nomor 3, apa? Memaafkan. Wal afina anin nas. Memaafkan gitu. Memaafkan. Jadi ketika di sini ada endapan-endapan, mungkin kebencian, kekecewaan, kemarahan, ya kita semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna ya ayo kita sama-sama kita memaafkan. Kalaupun tidak bisa dimaafkan secara langsung, ya itu ada metode yang untuk ini apa masuk ke wilayah ini apa yang disebut dengan hipnoterapi. Nah, gitu. Khusus untuk ini menghilangkan ini. Dan ini banyak loh ya. Ini hanya awalan aja loh ya, yang ini merasa memiliki dan ini banyak informasi ini hanya awalan aja. Nanti dibahas lagi yang lain. Yang intinya semua kotoran-kotoran hati ini kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya disembuhkan dengan lawannya. Jadi penyembuhannya itu dengan lawannya. Kalau penyakit hatinya pelit, maka harus mulai apa? Mulai dermawan gitu. Kan lawannya dermawan. Gitu ya, sedekah kayak nanti bentuknya gitu. Gitu. Kalau penyakit hatinya apa misalkan suka marah gitu, maka harus mulai bersabar gitu. Kalau penyakit hatinya apa namanya? Cinta dunia, maka harus meletakkan dunia itu hanya di tangan aja, jangan di hati gitu. Kalau kotoran hatinya ini berupa serakah, ya harus mulai apa itu hemat. Maksudnya tidak ngambil ngambil punyanya yang bukan haknya, jangan diambil gitu. Harus mulai mikir ini halal atau tidak, baik apa enggak dengan aku, bagaimana kalau yang lain itu tak melo gitu, enggak ikut, enggak dapat, kan harus mulai begitu gitu. Itu namanya enggak seperti apa, kera itu ya. Kan kera gitu. Kalau kera, tangannya di sini pegang, yang sini dipegang, sini dimasukin, kakinya sih ngambil lagi gitu. Kayak gitu ya. Oke, paham? Jadi
Pokoknya rangkumannya apa? Rangkumannya kira-kira kita paham skemanya, paham positioningnya, diri kita yang sejati yang mengendalikan itu seharusnya ini roh gitu. Kita harus mengendalikan jiwa yang ada di sini. Jangan sebaliknya. Jadi jiwa ini harus dikendalikan, kita kendalikan, yang kendalikan seperti tadi itu. Pikiran, perasaan, emosi, memori kita kendalikan. Minimal, ini solusi ini minimal. Ketika ada sesuatu kejadian di hadapan kita, ketika terjadi ada sesuatu kejadian di hadapan kita, senang atau tidak senang, itu jangan langsung direspon gitu. Jangan langsung direspon, itu cara itu. Jangan langsung direspon. Tunggu dulu. Gitu. Kalau mau merespon tunggu dulu. Kasih jeda dulu, berapa menit gitu. Baru kasih ini loh, otak ini untuk berpikir, saya butuh merespon apa enggak ya? Gitu. Kasih waktu otak ini untuk mikir. Saya perlu ngerespon apa enggak ya? Kira-kira kalau saya respon, langsung saya respon, jadi tokaran apa enggak itu? Gitu. Dulu pernah ya, ada mbak-mbak yang kayak gitu di MTS itu, terus sama ibunya saya dilerai gitu. Kasih solusi gitu. Jadi kalau ada peristiwa, apalagi peristiwa itu tidak menyenangkan ada di hadapan kita, jangan langsung direspon. Dengarkan dulu. Gitu. Dengarkan dulu. Kasih jeda dulu otakmu untuk berpikir, saya perlu merespon apa enggak. Gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu. Karena orang yang di luar kita ini, yang kita temui, itu biasa mengungkapkan apa yang menurut kita jelek kepada kita, itu karena dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi misalkan ada orang bilang ke kita, kamu ini bodoh, misalkan begitu. Itu sebenarnya dia sedang mengatakan mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Paham? Jadi kalau ada cangkir berisi kopi, kita tuangkan, yang keluar kopi apa bukan? Ya kopi. Ada cangkir berisi susu, kita keluarkan, yang keluar susu apa bukan? Susu, gitu loh. Sama dengan tubuh manusia. Manusia ini kalau kita mengeluarkan sesuatu, itu yang ada di dalam ini yang kita keluarkan, gitu loh. Jadi kalau ada orang lain berkata-kata jelek kepada kita, hakikatnya sesungguhnya dia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuhnya, gitu. Apa yang ada di dalam perasaannya, apa yang ada di dalam pikirannya, ada di dalam memorinya, gitu loh. Paham? Ini proses terjadinya apa itu? Eh, apa ya? Peristiwa yang ada di dalam ranah jiwa gitu loh, ruang jiwa kita. Jadi tubuh ini ada ruangan yang namanya jiwa. Nah, di situ itu banyak peristiwa-peristiwa gitu loh. Itu yang terjadi di dalam ruangan jiwa. Paham? Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, coba. Itu gimana gitu. Jadi ada orang dibully gitu ya. Habis dibully dia minta maaf gitu. Jadi habis membuli dia kemudian datang minta maaf. Terus kita mau maafin tapi belum ikhlas gitu ya. Nah, caranya gimana gitu? Gimana atau caranya gimana atau gimana? Nah, jadi karena ini
peristiwa yang ada di dalam jiwa ini terkadang kan mengguncang ya, mengguncang yang ada di dalam ini. Kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang besar, yang kita tidak terima gitu ya, itu kan kadang kan jiwa ini mengguncang kan, tergoncang gitu. Dan untuk sampai kepada fasenya, jadi kalau ada suatu masalah itu ada gini, ada fasenya, apa yang disebut dengan gini, naik gitu. Tapi ini waktu ya, ini peristiwa, ini kejadian. Kita ketika mikir depresi naik gitu. Tapi pada saatnya itu tidak akan naik terus gini. Kurva ini namanya. Ini akan suatu ketika akan landai begini. Paham maksud saya? Paham? Ini kurva peristiwa itu begini. Jadi kalau ada peristiwa menggoncang jiwa kita, kan ini pikiran kita depresi naik gini kan ya. Naik terus kalau apalagi kalau kita pikir terus jadinya gini. Tapi pada saatnya nanti kita lelah. Lelah. Nah, ketika lelah itulah ini akan perlahan ini akan turun sendiri. Maka memaafkan itu terkadang tidak bisa langsung instan gitu. Tidak bisa langsung instan. Kadang butuh waktu yang lama untuk kembali kepada normal kembali. Nah, ini pada titik ini nanti kembali normal kembali. Dan hampir semua manusia itu juga mengalami seperti ini gitu loh. Tidak hanya orang-orang tertentu, semua ngalami, pernah ngalami gitu. Paham ya? Ini kurva namanya. Paham? Terus ada lagi? Hah? Berarti isinya baik. Gitu. Jadi kalau yang keluar itu adalah hal-hal yang baik, berarti dalamnya baik. Gitu. Karena yang di luar itu menunjukkan yang di dalam. Seperti tadi itu. Kalau gelas isinya susu, ketika dituangkin tidak mungkin yang keluar kopi gitu. Pasti yang keluar susu gitu. Gimana ya? Berarti paham. Apa itu namanya? Tidak ditemanin gitulah intinya ya. Hanya baik di depan gitu. Iya, gini. Apa namanya? Eh, kita ini kan seperti ini tadi. Jangan terlalu banyak menelan informasi yang sampah. Jadi kita jangan banyak-banyak memasukkan sesuatu yang tidak baik ke kita. Artinya kan kemarin sudah dikasih kasih apa namanya ada kata-kata apa namanya syahadat itu adalah no comment, no judge. Tidak tidak menilai, tidak menjustis, tidak menghakimi. Ya sudah, biarin aja. Gitu. Toh kita juga tidak tahu persisnya dia seperti apa. Gitu. Yang penting ya positive thinking aja lah. Gitu. Karena orang yang positive thinking nanti ya banyak juga temannya. Pasti akan oleh Allah dihadirkan orang-orang yang benar-benar menyayangi kita. Tuh. Jangan overthinking atau negative thinking.
Udah lagi. Heeh. Sifat yang baik, orang yang baik ke kita itu tandanya seperti apa? Jadi orang yang baik itu pertama bisa dilihat itu dia murah senyum. Yes, murah senyum itu pertama. Jadi ciri fisik lah ya, ciri fisik gitu. Yang kedua ya dia tidak pelit gitu. Dia tidak pelit gitu. Yang ketiga ya dia tidak suka marah. Itu aja dulu sudah lah. Itu aja enggak usah banyak-banyak gitu. Apa tadi? Murah, murah senyum gitu. Terus tidak suka marah, tidak pelit. Itu aja sudah. Enggak usah banyak-banyak gitu. Kan kemarin sudah di kita kita bahas juga orang yang rajin sholat belum tentu kalau dia disebut beribadah kan begitu kan iya orang dikatakan sudah beribadah itu kalau dia sudah apa menjadi hamba Allah kan gitu menjadi khalifah fil ardi khalifah fil ardi ciri-cirinya apa hablum minallah oke hablum minan nas oke hablum minal alam oh oke kan gitu ya. Nah, jadi memang harus diulang-ulang gini. Yang kemarin dibahas, belum diulang lagi gitu. Oke? Sip? Paham ya? Eh, jadi dalam hidup kita itu ada yang disebut dengan di dalam apa ruang dan waktu, di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah namanya ruang dan waktu, itu ada sunnatullah, ada sunnatullah, ada hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah sunnatullah, bahasa kitabnya sunnatullah. Sunnatullah itu ya akan berjalan, wong itu sistem, karena itu sistem. Jadi sistem kelola itu namanya sunnatullah. Suka tidak suka itu ya akan berjalan sunnatullah itu gitu. Contoh, sunnatullah itu contohnya ya. Kalau kita nanam padi, ya pasti tumbuh padi. Kalau yang kita sebarkan itu benih padi, itu yang tumbuh padi. Tidak mungkin kita menyebarkan benih padi yang tumbuh duren, tidak mungkin. Gitu loh. Itu sunatullah gitu. Itu sunatullah. Mau tidak mau, ya tetap akan seperti itu. Contoh lagi sunatullah. Kapanlah es, ya pasti dingin. Gitu. Kalau matahari, ya pasti itu loh. Dia bentuknya cahaya ya bisa panas gitu. Gitu. Itu sunatullah gitu. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ya itu akan berjalan seperti itu karena itu sistem. Gitu. Itu sistem sistem kelola alam semesta itu seperti itu. Nah, sekarang berkaitan dengan itu, ketika ada sesuatu hadir di dalam hidup kita, tetapi kita katakanlah menolak atau kita tidak suka gitu ya, kita tidak suka, itu justru akan datang, datang yang tidak baik, yang tidak baik berikutnya. Kenapa kok begitu? Itu karena Allah sedang apa? Memberikan pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kamu karena kamu belum bisa menerima apa yang Allah hadirkan. Gitu. Jadi kalau kamu di dalam suatu peristiwa, kamu belum bisa menerima peristiwa itu apa adanya, seapa adanya, tanpa menghakimi, tanpa mengeluh, kamu belum bisa menerima, pasti oleh Allah akan dihadirkan lagi. Terus itu datang sampai pada titik kamu bisa menerima. Oke ya Allah, aku berserah. Aku menyerah gini. Aku berserah ya Allah. Aku sudah ikuti aja. Apa kata kemarin Allahu Akbar kan gitu. Iya.
Kan kemarin gitu. Sampai pada titik kamu merasa sudah tidak tidak sanggup dan kamu menyerah. Okelah ya Allah, aku menyerah. Nah, saat itulah nanti oleh Allah dibukakan pintu-pintu jalan keluar. Dibukakanlah, kemudian datanglah orang-orang yang tadinya itu benci-benci sudah pergi, yang orang-orang yang datanglah diganti dengan orang-orang yang sayang ke kita, yang cinta ke kita. Itu sunatullah. Ada yang bilang ada 8 macam hukum alam, ada yang bilang 12. 12 hukum alam. Di antaranya adalah hukum sebab akibat, hukum tarik-menarik, hukum tabur tuai, dan seperti itu. Nah, itu sunatullah. Sunatullah itu ya sistem kelola alam semesta. Masih cukup? Cukup dah, oke dah.